Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adina Silvia, Geraldi Adam, dan saya sendiri Syafira Slikhati Pratama akan menjelaskan materi tentang talent retention. Nah, outline yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah pengertian dari talent retention, pentingnya talent retention, faktor-faktor yang mempengaruhi talent retention, strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan talent retention, hal yang harus diperhatikan ketika menyusun strategi talent retention, proses dalam talent retention, dan contoh talent retention yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi sebelum kita memahami talent retention secara lebih mendalam, ada baiknya kita memahami konsep talent retention itu sendiri. Jadi menurut Collins dan Melahi pada tahun 2009, talent itu adalah individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus sesuai permintaan dan ingin menginvestasikan energi mereka untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, talent itu cenderung berkinerja sangat baik dan jauh lebih baik daripada orang lain atau karyawan lain dalam mengambil peran penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, talent itu juga merujuk pada individu dengan potensi yang tinggi serta memiliki kemampuan diri yang mereka itu secara sistematis akan mengembangkan keterampilan serta keahlian yang diperlukan untuk mengisi peran kunci di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan retention itu adalah menurut Scrum tahun 2006 dalam DeLong dan Davenport tahun 2003 itu merupakan langkah strategis organisasi atau perusahaan untuk atau berusaha mempertahankan tenaga kerja yang kompetitif yang dalam hal ini dimaksud dengan talent. Nah, serta usaha untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat menurut Kaliprasad tahun 2006. Nah, sedangkan menurut CIPD, retention itu adalah cara untuk mempertahankan talent yang dimiliki serta strategi retention itu bertujuan untuk memastikan bahwa individu tetap bersama dalam organisasi. Nah, dengan begitu tingkat turnover talent yang banyak memakan biaya tersebut akan berkurang. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa talent retention itu merupakan rangkaian aktivitas dan praktik yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan tingkat turnover. Nah, talent retention itu juga merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga agar setiap para talent ini memiliki loyalitas yang tinggi pada perusahaan, serta suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada para talent ini agar termotivasi untuk bertahan terutama pada talent pool. Nah, apa sih pentingnya pengaplikasian atau implementasi dari talent retention? Ada banyak sekali pentingnya pengimplementasian talent retention pada organisasi atau perusahaan. Di antaranya yang pertama itu dapat menurunkan tingkat turnover. Yang kedua, dapat menghemat biaya perekrutan dan pelatihan. Yang ketiga, mempertahankan talent yang kompetitif. Lalu yang keempat ini meningkatkan motivasi para talent. Lalu yang kelima adalah menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada karyawan seperti visi, misi, budaya, dan rencana perusahaan. Lalu yang keenam ada meningkatkan loyalitas talent atau talent loyalty. Yang ketujuh ada meningkatkan talent commitment atau komitmen para talent, dan meningkatkan keunggulan kompetitif dan standar kinerja dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya faktor yang menjadi penentu atau yang mempengaruhi dari retensi, di mana menurut Matis dan Jackson terdapat 5 faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penentu dari retensi karyawan. Yang pertama yaitu komponen organisasi, di mana berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut, baik itu dari nilai, budaya, kemudian strategi, peluang, dan juga manajemen dari organisasi, serta kontinuitas dan juga keamanan kerjanya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi bagaimana sih retensi karyawan itu sendiri. Dan yang kedua itu ada peluang karir, di mana baik itu kontinuitas pelatihan, pengembangan dan bimbingan, serta perencanaan karir yang baik dalam suatu perusahaan yang mana dapat sesuai dengan ekspektasi karyawan, tentunya akan menyebabkan karyawan itu lebih
bertahan di dalam organisasi tersebut dibandingkan dengan yang kurang dari ekspektasi karyawan itu. Dan yang ketiga ada penghargaan, di mana keberadaan gaji dan juga tunjangan yang kompetitif, perbedaan penghargaan berdasarkan kinerja, pengakuan dan juga tunjangan dan juga bonus spesial yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya merupakan suatu bentuk yang dapat mempengaruhi retensi itu sendiri, karena dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa perusahaan atau organisasi ini menghargai kerja keras ataupun kinerja dari karyawannya itu sendiri. Dan yang keempat ada rancangan tugas dan juga pekerjaan, di mana beban kerja yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan tentunya akan mempengaruhi bagaimana sih retensi yang akan terjadi di perusahaan tersebut, mulai dari fleksibilitas kerja dan juga pemberian otonomi kerja, kemudian kondisi kerjanya dan juga kesinambungan pekerjaan dan juga kehidupan dari karyawan itu sendiri. Dan yang kelima ada hubungan kerja, yaitu perlakuan yang didapatkan karyawan di dalam organisasi tersebut, mulai dari perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, kemudian dukungan dari supervisor dan juga hubungan antara karyawan dan juga rekan kerjanya. Selanjutnya strategi dalam melakukan retention, di mana dalam penyusunan strategi untuk dapat memberikan talent retention yang efektif kepada karyawan, perusahaan perlu mengidentifikasi dan juga menganalisis terkait tingkat turnover yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, di mana turnover ini merupakan pengunduran diri yang dilakukan oleh karyawan, baik itu secara sukarela maupun tidak, dari organisasi. Nah, dari identifikasi dan analisis tersebut, berarti di sini perusahaan harus mengetahui apa sih yang menjadi penyebab tingginya turnover dari organisasi itu sendiri. Nah, di sini menurut Steven Taylor terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya turnover karyawan. Yang pertama ada pull factor, di mana ini merupakan faktor yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar atau eksternal organisasi yang mana dapat mempengaruhi karyawan untuk memilih keluar dari organisasi, seperti karena adanya ketidaksesuaian pekerjaan. Dan yang kedua ada push factor, di mana ini merupakan faktor internal atau yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti karena adanya lingkungan kerja yang kurang baik dan sebagainya. Dan yang ketiga ada unavoidable turnover, yang mana ini merupakan terjadi akibat di luar kendali dari perusahaan itu sendiri, seperti karena adanya pensiun. Dan yang terakhir ada involuntary turnover, di mana hal ini dilakukan atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya, seperti dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya menandakan bahwa di sini perusahaan harus benar-benar mengidentifikasi faktor pull dan juga push yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan terhadap organisasi tersebut, sehingga strategi yang dapat dilakukan dalam retention adalah yang pertama efektif praktis, di mana di sini suatu organisasi menerapkan praktik-praktik yang efektif di sejumlah bidang tertentu atau bagian-bagian tertentu yang dapat mendukung dan juga memungkinkan tercapainya tujuan dari retensi. Bagian-bagian itu seperti pada saat proses rekrutmen, setelah itu sosialisasi, yaitu menanamkan budaya ataupun nilai dalam organisasi, kemudian training and development, dan juga pemberian compensation and reward, dan juga supervision, yaitu perlakuan atasan kepada bawahannya, dan juga employee engagement yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada broad based strategies, di mana strategi ini dilakukan dengan mencari informasi terkait masalah-masalah yang terjadi secara umum di dalam organisasi terkait dengan turnovernya, di mana strategi ini diarahkan kepada seluruh bagian organisasi untuk mendorong hubungan yang baik di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan informasi ini dapat dilihat dari yang pertama itu retention research, di mana ini akan menyediakan informasi terkait hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya turnover. Yang kedua ada effective practice, di mana effective practice ini mencakup strategi yang digunakan oleh perusahaan lain. Dan yang ketiga ada benchmarking survey, di mana hal ini menyediakan informasi untuk membandingkan dengan kompetitornya, baik itu dalam hal pembayaran, tunjangan, bonus, dan sebagainya.
Nah, selain broad-based strategies, terdapat juga targeted strategies, di mana strategi ini dilakukan dengan mencari informasi terkait masalah yang lebih spesifik di organisasi terkait turnover-nya, di mana informasi ini dapat diperoleh dengan interview karyawan pada saat dia keluar ataupun pada saat dia masih di dalam organisasi. Selain itu juga bisa dilakukan employee focus group, kemudian studi terkait dengan turnover ataupun studi-studi kuantitatif lainnya terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi karyawan untuk keluar dari organisasi itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika perusahaan hendak merumuskan sebuah strategi untuk membangun talent retention di perusahaan tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasannya dalam mempertimbangkan strategi talent retention harus mempertimbangkan yang namanya embedded factors. Jadi embedded factors itu adalah faktor apa aja yang mempengaruhi talent tersebut untuk mau bertahan dalam organisasi. Nah, secara umum terbagi atas 3 bentuk embedded factor ini. Jadi yang pertama adalah link, yang kedua fit, dan yang ketiga adalah sacrifice. Jadi dalam link itu sebenarnya merupakan koneksi antara talent dengan rekan kerja, grup, dan organisasi itu sendiri. Jadi fokus dalam hal ini adalah mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan membangun hubungan baik dengan talent itu sendiri gitu. Dan yang kedua adalah terkait dengan fit. Fit itu artinya adalah bagaimana talent merasakan dirinya sudah tepat berada dalam organisasi tersebut. Tepat dalam hal ini bisa dijelaskan menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah ketepatan dalam penempatan kerja, yaitu dia ditempatkan di pekerjaan yang sesuai dengan skill dan kemampuan dia. Dan yang kedua adalah ketepatan dari value yang dia miliki dengan value yang dimiliki dari organisasi. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sacrifice. Jadi kalau dalam sacrifice ini berkaitan dengan apa aja yang harus talent korbankan ketika talent tersebut keluar atau berpindah kerja dari organisasi tersebut. Jadi dalam hal ini fokusnya itu adalah mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan menawarkan nilai-nilai reward dan benefit yang sangat menarik bagi karyawan, dalam hal ini talentnya, untuk mencegah yang namanya turnover karyawan atau talent itu sendiri, seperti itu. Kemudian di slide berikut ini terdapat contoh-contoh tindakan yang dapat dilakukan terkait dengan link, fit, dan benefit. Penjabarannya akan dikategorikan atas yang pertama internal, in organization, dan yang kedua adalah surrounding communities. Yang pertama dalam hal internal membangun link perusahaan dapat memberikan yang pertama mentor, dan yang kedua mendesain kerja tim, yang ketiga membangun kohesivitas tim, dan yang keempat mendorong yang kita sebut sebagai employee referral atau rujukan karyawan. Kemudian dalam membangun internal fit, perusahaan harus memberikan informasi pekerjaan dan mengenai perusahaan tersebut secara baik sejak proses rekrutmen. Juga melihat kecocokan antara pekerjaan dan organisasi dalam seleksi karyawan, serta yang terakhir adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi atas nilai dan budaya dalam organisasi. Kemudian, dalam sacrifice internal tersebut meliputi yang pertama, penyesuaian atas financial incentive, dan yang kedua adalah memberikan insentif yang sulit ditemukan di tempat lain, sehingga dalam hal ini perusahaan memberikan insentif yang unik bagi para talentnya. Kemudian, lanjut ke bagian kanan, yaitu dalam hal surrounding communities, perusahaan membangun link melalui dorongan dan support atas keterlibatan talent dalam community involvement. Terus yang kedua, dalam fit, perusahaan sebaiknya merekrut secara lokal. Kenapa secara lokal? Karena untuk mendorong kesesuaian talent dengan nilai organisasi. Karena seperti kita ketahui sendiri, kalau kita merekrut karyawan dari luar yang memiliki value yang berbeda, tentunya akan menyulitkan perusahaan itu sendiri. Kemudian ya selanjutnya adalah menyediakan informasi tentang komunitas ketika terdapat relocating employee, dan yang ketiga adalah membangun hubungan perusahaan dengan komunitas. Sedangkan dalam sacrifice dapat dilakukan dengan encourage home ownership, dan yang kedua adalah memberikan janji karir tanpa relokasi. Nah, hal-hal tersebut merupakan contoh-contoh yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan fit, link, dan sacrifice dalam hal internal dan surrounding communities, seperti itu. Selanjutnya pada slide di bawah
adalah proses dalam menyusun strategi talent retention. Jadi dalam menyusun strategi talent retention terdapat 5 tahap yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah identifying critical talent, dan yang kedua adalah identify individual motivation or risk. Yang ketiga adalah suggest appropriate solution. Yang keempat adalah berkaitan dengan follow through with action. Dan yang kelima adalah evaluate the strategy and learn. Jadi dalam tahap pertama yaitu identifying critical talent, perusahaan akan mengidentifikasi talent-talent yang membutuhkan program untuk mendorong retention. Dan yang kedua, terkait dengan identifying individual motivation or risk, perusahaan mengumpulkan data terkait apa yang menjadi motivasi dan yang menjadi resiko di tiap diri talent untuk kemudian dijadikan rumusan-rumusan kebijakan. Nah, rumusan-rumusan kebijakan tersebut kemudian akan dirumuskan menjadi solusi yang terdapat pada tahap 3, yaitu suggest appropriate solution. Jadi dalam suggest appropriate solution, perusahaan menyusun solusi dan mengomunikasikan solusinya berupa program pada talent-talentnya sebelum diimplementasikan. Nah, diimplementasikannya di tahap keempat, yaitu follow through with action. Dalam follow through with action, setelah strategi tersebut dilaksanakan, maka talent akan dapat memberikan feedbacknya kepada perusahaan. Feedback tersebut digunakan untuk tahap kelima, yaitu evaluate the strategy and learn. Pada evaluate the strategy and learn, perusahaan akan mengevaluasi tanggapan-tanggapan dan melanjutkan perumusan strategi baru jika setelah dianalisis, talent retention di perusahaan tersebut masih rendah. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan adalah mengenai contoh-contoh kasus implementasi strategi talent retention di beberapa perusahaan. Nah, penjabaran mengenai penerapan strategi talent retention ini sendiri akan saya jabarkan dalam dua bentuk, yaitu dalam perusahaan di luar negeri dan yang kedua adalah perusahaan dalam negeri. Nah, dalam perusahaan di luar negeri saya mengambil dua contoh kasus, yaitu Bayer dan Microsoft. Sedangkan dalam negeri saya mengambil contoh kasus, yaitu Unilever Indonesia. Kita langsung masuk aja ke contoh kasus pertama, yaitu talent retention di perusahaan Bayer. Nah, Bayer sendiri berfokus pada penyesuaian kemampuan dan kelebihan talent dan tujuan talent tersebut bekerja dalam organisasi, di mana berdasarkan pendapat Richard Caldera dalam HR Department Bayer menyebutkan bahwa Bayer mengerahkan fokusnya pada Assessment dan Development Center untuk mengidentifikasi kelebihan talent dan potensi yang dimiliki talent. Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah kesesuaian antara kerja talent dengan kemampuan yang dimiliki oleh talent tersebut. Dan yang kedua, berkaitan dengan studi kasus yang kedua, yaitu Microsoft. Microsoft sendiri memiliki strategi yang jauh berbeda dengan strategi yang dimiliki oleh Bayer, di mana Microsoft sendiri berfokus pada menjalin hubungan yang baik antar talent dengan kolega kerjanya. Jadi, berdasarkan pendapat Kathleen Hogan yang merupakan Chief People Officer dari Microsoft, dia menjelaskan bahwa Microsoft mempercayai bekerja sama dengan rekan kerja yang baik membuat talent bisa betah bertahan di organisasi karena mendorong kerjasama yang baik antar tiap talent dan hubungan yang baik antar talent. Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah bagaimana Microsoft memberikan hubungan yang baik dengan talent dan memfasilitasi hubungan baik antara talent dengan rekan kerjanya. Kemudian berbeda kasus lagi dengan Unilever Indonesia yang merupakan contoh kasus di Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya menurut Eni Sampurno yang merupakan HR Director dari PT Unilever Indonesia, dia menjelaskan bahwasannya penyebab utama talent berpindah kerja itu adalah karena hubungan atasan dan bawahan yang buruk, atau dalam hal ini adalah lingkungan kerja yang kurang menyenangkan. Sehingga Unilever dalam hal ini juga mendorong menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi para talentnya untuk menciptakan talent retention itu sendiri. Dengan cara apa? Jadi dalam Unilever terdapat yang pertama adalah sistem mentor. Jadi jika talent memiliki permasalahan dalam hubungan dengan atasan dalam bisnisnya, mereka dapat langsung mengomunikasikannya dengan para mentornya. Kemudian Unilever dalam hal ini tidak hanya memfasilitasi atau membentuk hubungan yang baik antar rekan kerja, tapi juga memiliki fokus untuk memberikan benefit yang tidak tanggung-tanggung kepada karyawannya. Di mana dalam hal ini terdapat berbagai benefit seperti yang pertama daycare, yang kedua fasilitas ponsel, yang ketiga perawatan di rumah sakit terbaik, dan masih banyak lagi benefit-benefit lainnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengkomparasikan bahwasannya Bayer memiliki fokus atas talent fit, yaitu kesesuaian dengan skills yang dimiliki oleh para talent. Microsoft memiliki fokus untuk talent links,
Dan Unilever Indonesia merupakan kombinasi antara talent link dengan sacrifice. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.